Kita tidak dekat dengan semua orang. Kita punya yang namanya lingkaran relasi. Jadi kedekatan kita dengan orang lain itu berbeda-beda levelnya. Normalnya, orang yang paling dekat dengan kita adalah keluarga kita. Dan merekalah orang yang paling kita pedulikan. Dan masing-masing berusaha untuk menjaga dan merawat satu sama lain. Lingkaran yang lebih luar dari itu adalah bisa saja sahabat-sahabat kita, sahabat di sekolah, di kantor, sahabat masa kecil, dan seterusnya. Itulah lingkaran yang lebih luar, lebih jauh daripada lingkaran keluarga, tapi toh kita masih dekat dengan mereka. Lingkaran yang paling luar, yang jauh dengan kita menyebut mereka sebagai orang asing. Orang-orang yang kita ketemu di jalanan, di pasar, di tempat-tempat umum, di mana kita tidak mengenal mereka. Kita bahkan tidak tahu nama mereka, siapa mereka. Itulah orang-orang asing, orang-orang yang paling jauh dari lingkaran relasi kita. Keluarga sebagai lingkaran dalam adalah orang-orang yang paling Anda pedulikan. Itulah sebabnya sebagai contoh. Misalnya anak tetangga Anda nakal misalnya. Anda tidak datang ke anak tetangga itu, lalu mencewer kupingnya, lalu mengatakan padanya, kamu ini bikin malu saya saja sebagai tetanggamu. Kan gak begitu. Tapi ketika anak Anda nakal atau rapotnya merah misalnya, Anda bisa memarahi anak itu. Mengapa Anda lakukan itu? Ya karena dia anakmu. Anda lakukan itu pada anak Anda karena Anda peduli pada keselamatan anak itu di masa depannya. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesus juga tidak dekat dengan semua orang. Jangan Anda kira karena Yesus itu Allah, dia dekat dengan semua orang. Tidak. Yesus juga memiliki lingkaran relasi itu. Kita bisa melihatnya secara jelas di dalam Injil. Ketika Yesus hidup di dunia ini, lingkaran paling dalam dari Yesus tentu saja adalah Yosef dan Maria. Lalu lingkaran yang lebih luar daripada itu adalah 12 murid yang dipilih secara khusus oleh Yesus. Lalu lingkaran lebih luar lagi adalah murid-murid yang lain. Yang lebih luar lagi ada yang disebut sebagai orang banyak. Orang banyak ini tidak jelas siapa mereka. Hanya sekumpulan orang anonim yang tidak diketahui siapa mereka. Dan Anda tahu siapa yang paling jauh dengan Yesus? Jelas orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Musuh-musuh Yesus. Orang-orang yang membenci dia. Yang menolak dia. Itulah orang-orang yang paling jauh dari Yesus. Coba Anda bayangkan. Saya sedang khotbah di hadapan banyak orang. Taruhlah misalnya ada 300 orang di sebuah gereja misalnya. 300 orang itu memiliki kedekatan yang berbeda dengan Yesus. Bukan berarti saya sebagai Romo lalu saya lebih dekat dengan Yesus. Tidak ada jaminan itu. Bisa jadi umat lebih dekat dengan Yesus daripada Romonya sendiri. Nah, seperti orang tua menuntut anak-anaknya agar lebih baik daripada anak-anak tetangga atau anak orang lain, demikian juga Yesus. Dia menuntut murid-muridnya agar lebih daripada orang-orang di luar yang bukan murid-muridnya. Misalnya nih contoh sederhana, Yesus ngomong ke muridnya begini, kalau hidup lu gak lebih baik daripada hidup keagamaan orang Farisi, lu gak bakal masuk kerajaan surga. Itu Yesus bilang. Yesus juga bilang begini misalnya, dulu kamu diajarin, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sekarang aku ajarin, level yang lebih sulit dari permainan ini. Kasihilah musuhmu, ampunilah dia, bahkan doakanlah musuhmu. Yesus bermain di level yang lebih tinggi, di level yang lebih sulit, dan itu dia tuntut harus bisa dilakukan oleh murid-muridnya. Dan Anda tahu apa reaksi dari para murid?
Mereka mengatakan perintah ini sulit, guru ini susah banget ngajarinnya. Kita pergi aja tinggalin dia. Ini artinya apa? Artinya mereka meninggalkan lingkaran yang sudah Yesus bangun untuk mereka. Banyak dari sabda Yesus yang sulit untuk mereka terima. Sehingga pada suatu saat ketika banyak murid mengundurkan diri, Yesus menantang ke-12 murid, kamu gak sekalian pergi sana? Tapi apa jawaban Petrus? Petrus mengatakan, Tuhan, pada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah sabda kehidupan yang kekal. Artinya apa? Artinya Petrus yang mewakili 11 yang lain memutuskan untuk tetap tinggal bersama-sama dalam lingkaran itu. Tadi di awal saya katakan bahwa lingkaran terdalam dari Yesus adalah keluarganya, Yosef dan Maria. Tapi apakah selalu demikian? Rupanya tidak. Ada satu kisah dalam Injil, dikisahkan Yesus sedang mengajar orang banyak. Lalu ibu dan saudara-saudara Yesus ingin datang menemuinya, ingin bertemu dengannya. Dan ketika orang menyampaikan hal itu kepadanya, apa Yesus bilang? Yesus mengatakan, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Saudaraku adalah mereka yang melakukan perintah Allah. Ini artinya apa? Artinya Yesus go public. Artinya lingkaran dalam yang seharusnya eksklusif milik keluarganya, dia membuka lingkaran itu untuk siapapun boleh masuk dalam lingkaran itu. Siapapun bisa dan mungkin untuk menjadi orang yang dekat dengan Yesus. Juga Anda, juga saya, kita punya kesempatan itu. Yesus memberikan peluang itu bagi kita. Saya ingin mengajak Anda untuk berhenti membayangkan bahwa Yesus itu seperti sosok yang berdiri di panggung di antara lautan manusia yang tidak terbilang banyaknya gereja Katolik ini. Lalu Anda hanyalah salah satu dari massa itu, dari orang banyak itu. Lalu seolah-olah Yesus hanyalah sosok yang sangat jauh. Lalu Anda katakan Yesus tidak mungkin mengenal saya. Terlalu banyak umat, terlalu banyak orang lain di samping saya, di kiri kanan saya. Saya pribadi, saya tidak pernah menghayati seperti itu. Saya selalu menghayati bahwa Yesus itu selalu ada di samping saya. Apapun yang telah saya lalui dalam hidup saya. Bahkan di saat-saat iman saya berada dalam situasi paling sulit pun, Yesus selalu ada di samping saya secara sangat personal, sangat pribadi. Dan saya bisa merasakan kehadirannya. Kita menghayati dan merayakan iman kita bersama-sama dengan umat yang lain dalam gereja Katolik. Tetapi kita juga memiliki relasi personal dengan Yesus yang sungguh-sungguh menjadi milik kita yang paling pribadi dengan Yesus. Dan mengapa Yesus menuntut kita lebih? Karena dia tidak punya pilihan lain. Apa yang dia katakan adalah kunci satu-satunya cara untuk mencapai kehidupan kekal. Tidak ada cara lain. Dia harus memberitahukan itu. Dia harus memberikan kunci itu kepada kita. Meskipun kunci itu adalah sesuatu yang sangat sulit bagi kita. Tapi dia harus melakukannya. Karena dia mengasihimu. Dan karena dia ingin kamu selamat dan tidak binasa. Dia menyampaikan kepada orang-orang yang dipilihnya secara khusus, yaitu siapa gereja ini. Kita orang-orang yang dibaptis ini, yang sudah dipilih menjadi sahabat-sahabatnya ini. Yang bahkan dia bilang, kamu bukan lagi hamba, kamu sahabatku. Kamu sahabatku yang sangat aku sayangi. Itulah sebabnya saya berikan kunci ini untuk kamu. Supaya kamu tahu cara menuju pada keselamatan itu. Saya selalu bersyukur bahwa saya menjadi Katolik sejak saya bayi ketika saya dibaptis.
Artinya sejak saya kecil, saya sudah menjadi bagian dari lingkaran dalam dari Yesus sendiri. Dan Anda juga, sebab ketika kita dibaptis, kita menjadi adik-adik dari Yesus, menjadi keluarganya. Itulah sebabnya kita disebut sebagai keluarga kerajaan Allah. Karena kita bukan orang di luar, kita orang-orang di dalam. Dan rahasia itu secara khusus diberitahukan kepada kita. Ini sesuatu yang sungguh-sungguh istimewa, sesuatu yang sungguh-sungguh berharga bagi kita. Dan kita bersyukur atas itu. Semoga Anda juga bisa bersyukur dan mengucapkan terima kasih pada Yesus. Setiap kali Anda berdoa, katakan, Yesus, terima kasih bahwa Engkau memberitahukan semua ini kepadaku secara sangat pribadi. Terima kasih atas perhatianmu, kepedulianmu, dan cintamu yang tak terbatas bagiku.